Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan normal. Dari dalam lingkup sosial, hal tersebut mudah terjadi dan gampang terjadi. Namun, hal perbedaan pendapat yang menimbulkan kekerasan itulah yang tidak wajar dan tidak baik. Nah, bagaimana jadinya jika perbedaan pendapat dan perbedaan kepentingan bersatu? Nah, tentunya dalam video kali ini kita akan menyimak perbedaan pendapat dan perbedaan kepentingan menjadi satu. Selamat pagi pemirsa sekalian, saya M. Kenal Wijaya dan saya akan menemani kalian pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tragedi 1998, yaitu perbedaan kepentingan dan perbedaan pendapat. Apakah kalian tahu, di Indonesia banyak tragedi-tragedi yang mengenaskan, dan begitu juga dengan kerusuhan 1998, yang lebih tepatnya pada bulan Mei. Nah, pada Mei 1998, banyak korban-korban jiwa yang beretnis Tionghoa dan beretnis pribumi. Beribu-ribu korban jiwa tersebut melayang hanya karena krisis moneter dan krisis multidimensional. Kemudian, masyarakat tidak percaya kepada Presiden Soeharto. Itulah salah satu faktor utama mengapa pada saat 1998 tersebut banyak kerusuhan yang terjadi, karena mereka menginginkan Presiden Soeharto untuk turun jabatannya. Perbedaan kepentingan pada saat itu tidak kalah salah, namun para oknum-oknum yang membuat masalah tersebut menjadi sangat parah, itulah yang salah. Mengapa? Karena para oknum-oknum itu membuat masyarakat di Indonesia ini terbagi menjadi dua, etnis Tionghoa dan etnis pribumi. Pada saat itu, mahasiswa pun ikut campur tangan. Mengapa? Karena para mahasiswa tidak setuju dengan pendapat Bapak Soeharto. Maka dari itu, para mahasiswa ini membangun pasukan-pasukan untuk melakukan demokrasi dengan etnis pribumi. Maka dari itu, mahasiswa dan etnis pribumi melakukan demokrasi kepada pemerintahan pada saat itu. Maka dari itu, mereka semua tidak percaya pada pemerintah pada saat itu. Ketidakpercayaan para oknum-oknum tersebut disebabkan oleh pemilihan Presiden Soeharto selama 32 tahun. Walaupun banyak presiden-presiden baru yang ingin menjabat, namun Presiden Soeharto saat itu mendominasi selama 32 tahun dan membuat para masyarakat dan oknum-oknum tidak percaya dan tidak puas akan pemilihan pada orde baru. Maka dari itu, para oknum-oknum membuat sistem demokrasi dan juga para mahasiswa mengikutinya. Terdapat banyak sekali pihak-pihak yang terlibat. Ada masyarakat setempat dan juga pemerintah, karena pada saat itu pemerintah bersifat tidak adil. Kemudian ada juga etnis Tionghoa yang menjadi korban-korban pada saat kerusuhan dan demokrasi berlangsung. Kemudian ada juga pihak kepolisian dan pihak TNI. Mengapa? Karena mereka berusaha untuk meredakan kerusuhan yang sedang terjadi. Karena pada saat itu, para aksi-aksi demokrasi dan kerusuhan yang terjadi merenggut banyak sekali korban jiwa dari ras Tionghoa. Pada saat kerusuhan 1998 ini terjadi, hal ini bisa membuktikan bahwa banyak sekali perasaan masyarakat Indonesia yang melakukan unjuk rasa. Mengapa? Karena terdapat amarah, terdapat rasa kesal, rasa benci, rasa iri, dan rasa sedih. Karena banyak sekali etnis Tionghoa yang terbunuh pada saat kerusuhan tersebut terjadi. Dan banyak sekali etnis-etnis pribumi yang sangat-sangat kecewa terhadap perlakuan etnis Tionghoa pada saat itu, dikarenakan oleh perekonomian yang dimiliki para etnis Tionghoa. Nah, apakah kalian tahu bahwa konflik 1998 tidak sampai di situ saja? Karena ada banyak sekali kejadian kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan, dan penghancuran bangunan-bangunan yang dimiliki oleh etnis Tionghoa pada saat itu dihancurkan. Kemudian, pada saat itu etnis Tionghoa hanya bisa pasrah dan ketakutan. Mengapa? Karena sebagian banyak masal dimiliki oleh para etnis-etnis pribumi. Dan masyarakat Indonesia setuju dengan perlakuan etnis pribumi. Para aparat keamanan pada saat itu mencoba untuk meredakan situasi, karena situasi tersebut sangat memanas dan para oknum-oknum terus memanaskan situasi. Maka dari itu, kerusuhan 1998 ini menghancurkan banyak sekali bangunan-bangunan dari etnis Tionghoa. Karena dari itu, para aparat keamanan berusaha untuk menggunakan kekerasan mereka dan berusaha untuk memberhentikan para kerusuhan-kerusuhan demokrasi tersebut. Sudah pasti pada saat Mei 1998 ini,
ketegangan yang dimiliki oleh para etnis Tionghoa dan etnis pribumi sangatlah dahsyat dan sangatlah parah. Mengapa? Karena pada saat itu pemerintah sudah melakukan upaya pengunduran diri Soeharto sebagai upaya pemulihan bangsa Indonesia. Dan juga pada saat itu B.J. Habibie yang sedang menjadi wakil presiden Soeharto dinaikkan jabatannya menjadi seorang presiden. Karena upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemulihan di Indonesia menjadi sangat-sangat baik. Mengapa? Karena setelah tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terselesaikan dan sudah tercukupi, maka pemulihan di Indonesia ini sudah sangat-sangat baik dan perekonomiannya pun sudah semakin normal. Nah, pemirsa sekalian, setelah saya memberitakan fakta yang telah saya cantumkan dan rangkumkan untuk kalian semua, kita wajar dan wajib mengingat kembali tragedi 1998 ini. Mengapa? Karena agar tragedi 1998 ini tidak terulang kembali, kita hanya perlu percaya kepada pemerintahan, dan kemudian kita harus melebihkan rasa toleransi kita di dalam lingkup luas. Karena di Indonesia ini kita memiliki keanekaragaman yang sangat berupa-rupa dan sangat banyak sekali. Nah, sekian dari saya, Aaron Kenal Wijaya. Terima kasih telah menonton episode kali ini.